Baik, sahabat Satya Kumala, kali ini saya ditemani oleh Panglima Mandau. Nah, kebetulan saya berada di tempat kediaman beliau. Nah, saat ini Panglima, saya boleh nggak tanya-tanya tentang Mandau, Panglima? Boleh. Nah, ini kan saya lihat di sini, Banda. Sebelum saya berkunjung ke sini, saya lihat ada Mandau yang besar betul. Ya, ini panjang 6 meter ini. Panjang 6 meter ya? Ya, lebar 70. Wah, Lebarnya 70. Wah, ini bilahnya ya. Iya. Oh, jadi sistemnya ini bukan tarik tapi Iya. pakai engsel. Kalau tarik udah nggak ada yang bisa narik. Ya, saking besarnya ya. Iya. Jadi ya bagaimana aku pikirkan supaya semua orang bisa lihat, bukan dibilang nanti kayu dalamnya atau nggak ada isinya. Jadi aku buatlah begini. Tapi ini ada bilahnya kan? Ini akhirnya. Oke. Jauh-jauh tangannya 1, 2, 3. Oke, saking beratnya. Nah, ini Kanda. Yang menarik perhatian saya ini Kanda. Ini kayaknya sudah lama ini kayaknya. Ya, ini permulaan Mandau yang ada di Laming Sewu 1 Mandau ini sudah paling lama. Ikut saya juga paling lama. Umurnya sekitar sudah 30 tahunan lebih. Pokoknya bertualang sama aku lah dari zaman udah enak sampai enak. Iya. Udah ikut terus. Di sini selain Mandau Kanda, saya pernah ada juga lihat sejenis badik atau bahkan samurai di sini Kanda. Sifat saya kan yang saya utamakan adalah Mandau, ciri khas orang Kalimantan. Ini loh budaya orang Kalimantan, Banjar, Dayak, Kutai yang tidak bisa akan dilupakan oleh siapapun. Karena kenapa saya harus membuat Mandau besar ini? Agar orang tidak menilai Mandau itu untuk kerja aja atau untuk ditani, di ladang, tidak. Tapi Mandau kita adalah ciri khas orang-orang Kalimantan, budaya. Mempunyai filosofi yang sangat tinggi dan budaya sangat tinggi. Makanya akhirnya lah saya ciptakanlah Mandau besar ini agar generasi kita yang akan datang mempunyai kebanggaan. Bukan sebagai untuk bertani, merumput segala macam, tapi ada kebanggaan tersendiri bahwa Mandau kita ini ciri khas orang Kalimantan. Suatu kebanggaan Kalimantan, bukan Kalimantan aja, tapi Indonesia, karena mempunyai Mandau terbesar seluruh dunia. Bukan Indonesia aja atau Asia, tapi dunia. Itu yang membuat kita bangga, anak-anak kita, cucu kita nanti. Harapan saya agar generasi ke depan selalu membanggai cinta rasa seni budaya kita, adat istiadat kita. Itu harapan saya yang terbesar untuk anak-anak cucu kita. Oke, Kanda. Boleh nggak saya diajak jalan-jalan untuk melihat dari sini kita dari lihat sini semua biar nggak apa-apa. Nah, ini semua. Jadi di sini bukan Mandau aja. Saya buat Nusantara, artinya tidak harus Mandau, tombak segala macam, gaya-gaya Eropa juga saya punya. Iya. Ini Mandau-Mandau semua sampai ke atas gitu. Seperti samurai apa. Nah, ini. Pokoknya, tapi yang saya utamakan Mandau. Mandau ya. Jelas Kalimantan. Tapi saya tidak membuang boneka tunggal ikanya, artinya bersuku-suku berbangsa-bangsa ada di sini. Iya. Itulah gunanya Lamin. Bukan harus suku kita aja, tapi lestarikanlah semua suku Jawa apa semuanya lah, agar semua orang Indonesia itu bisa dikenal orang. Ya. Bukan harus Dayak, Kutai, Banjar aja, tapi semuanya. Nah, termasuk ini karya saya sendiri, lesong ini. Kenapa saya ukir di sini banyak, di sini sedikit? Agar mempunyai seni sendiri. Artinya itulah orang Dayak itu tidak hidup sendiri, tapi perlu orang banyak. Betul. Nah, perlu punya saudara segala macam. Di sini Kanda. Yang mana? Ini. Nah, yang ini 4 meter. Yang itu tadi itu sekitar 3,5 meter. Ini yang 4 meter. 4 meter ini ya. Iya. Ini kemarin waktu Expo. Wah, ini betul. Alhamdulillah kita juara. Juara ini ya? Iya. Juara 1 waktu Expo. Expo apa yang di Tenggarong kemarin itu yang ada 8 apa? Era. Iya. Oh, berat ini. Yang kita ngundang orang luar negeri. Iya. Nah, Kanda di sini kan semuanya ciri khas Dayak Kanda. Nah, satu ada mungkin suatu saat nanti akan Kanda buat nanti semacam lungun gitu Kanda. Iya. Ada nggak terinspirasi membuat lungun nanti?
Ada. Cuma saat ini kan saya begini. Saya ini selalu anggap aja tertatih-tatih, tapi sebenarnya tidak bagus diceritakan itu. Iya. Kenapa? Faktor dana kan ya? Faktor dana. Jadi saya perlahan-lahan dengan waktu pasti semuanya ada nanti. Karena lamin ini akan melengkapi apapun khas Kalimantan ada di sini. Mandau bermacam-macam suku Dayak ada, bermacam-macam suku Mandau Banjar ada, Kutai ada. Nah itu yang saya utamakan. Saya selalu pergi ke pedalaman saya cari, kadang saya pesan sama teman-teman yang tinggal di jauh seperti di Paneheng itu kan ada juga. Semua ada. Jadi semuanya ada. Bahkan ini sendiri ini dari Panglima Ramaung di Sangatta mengasih saya. Iya, jadi ini gayanya orang Kutai Sangatta. Panglima Ramaungnya ya. Jadi saya siapapun yang ikut sembah sini selalu saya sebut, termasuk ini yang dada sarungnya ini dari tokoh kita di Jalan Jakarta ini, namanya Haji Utuh. Oh, Haji Utuh. Iya, beliau mengasihkan. Saya siapapun yang ada di sini mengasih, termasuk ini jubah hitam ini yang memberi sangken ini, jubah hitam saudara saya yang ada di Pontianak sana ini dua. Beliau saya tidak akan melupakan kenang-kenangan dari beliau, dari jubah hitam. Jubah hitam ya. Iya. Bersama anaknya waktu itu beliau paket. Saya sendiri belum sempat lagi ke sana menengok beliau. Jadi selalu ada siapapun yang menaruh di sini saya sebut namanya karena ini mau saya jadikan museum. Lamin Museum 1001 Mandau nanti. Apa aja di sini ada? Ada. Mulai dari ininya senjata berbahayanya, santet atau apa? Ya, semua ada. Termasuk yang ada kodamnya, ada yang punya racun atau apa? Racun segala macam lengkap di sini. Ya. Artinya semuanya ada. Tapi anu lagi masalah dana kendalanya kan. Dana. Makanya jangan lihat wah kalau lamin begitu, kenapa laminnya begitu? Jangan lihat itunya. Saya membangunnya dengan perlahan-lahan dengan teman-teman, patongan, kadang ada uang sama-sama. Jadi jangan lihat kami atau hina kami, kenapa laminnya begini. Harusnya dukung kami, bukan dihina. Karena ini untuk semua. Ini loh ciri khas orang Dayak, ciri khas orang Kutai, ciri khas orang Banjar. Harusnya kita patut bangga, bukan menghina ini budaya kita. Ini budaya kita. Jangan pernah orang kita menghina budaya kita sendiri. Nah, jangankan menghina orang kita menghina. Orang aja kalau menghina budaya kita ngamuk. Apalagi orang kita sendiri kan sangat tidak bagus sekali itu. Jadi tolong jangan hina ini Lamin 1001 Mandau karena ini untuk budaya, untuk memperkenalkan adat istiadat orang ciri khas Kalimantan umumnya Borneo. Makanya semua Mandau ada di sini. Siapapun yang kesini pernah menyumbang selalu saya sebut seperti ini. Beliau itu diberi gelar Raja Anom. Konon beliau itu keturunan dari Muara Kaman. Saya dikasih guci ini 2 dari beliau ini. Jadi saya tidak akan memungkirinya, siapapun yang memberi selalu saya sebut. Dan ini ciri khas dari benda tua ini, dari ini apa namanya Banten. Ada kebetulan Baduy. Ya, pen saya di sana beliau kirim ke sini untuk saya. Oh gitu. Jadi saya tidak akan mengakui kalau yang bukan buatan saya apa. Saya orangnya bukan begitu. Siapapun yang ada ambil-ambil gini saya selalu sebut. Bahkan ingin saya bikin daftarnya. Karena saya ingin memasukkan rekor Mori ini. Perlahan-lahan nanti saya akan masukkan pasti. Karena suatu kebanggaan Indonesia kalau ini sampai masuk rekor Mori. Sekarang ini kenapa saya tidak bisa masuk ke rekor Mori? Karena itu tadi terhalang biaya. Memanggil mereka bukan harus dengan mulut aja, tapi harus ada aturan-aturannya kan begitu. Jadi itulah. Nah, sementara kalau untuk dimasukkan rekor Mori mungkin di sini terbesar, terbanyak. Yang terkecil pun ada saya punya. Sudah saya siapkan nanti kalau memang masuk rekor Mori, jadi ada yang terkecil dari yang terbesar sama yang terkecil. Tajamnya udah tidak usah diragukan. Pokoknya mantap. Mantap, senjata rahasia. Nanti pasti. Jadi ini bukan di bawah aja tapi di atas coba lihat abang. Dan sampai ini senjata semua ini. Senjata semua. Artinya bukan untuk Kalimantan aja tapi gaya Eropa juga ada. Gaya Asia juga ada. Itulah gunanya lamin ini. Nah, seperti ini. Golok ini kan gaya Asia, ini gaya Cina. Beratnya 75 kilo. Namanya golok pembunuh naga. Nah,
Iya, jadi dia punya nama memang. Bikinnya ini sekitar 4 bulan setengah. Dari besi apa itu kan? Baja murni. Baja murni. Iya. Kalau ini Ini ciri khas apa ini? Cina juga? Cina juga. Makanya semua saya buat. Nah ini termasuk. Kalau yang menurut Kanda yang istimewa betul di antara senjata ini, yang entah itu tuan, entah itu berkadam kah, yang mana kira-kira? Yang menurut saya yang istimewa yang 6 meter itulah. Karena kebanggaan semuanya. Gitu ya? Oh ya, bukan saya aja yang bangga. Indonesia ikut bangga harusnya. Tapi Iya. entahlah mereka. Harusnya harus bangga karena dunia bisa lihat bahwa kita orang Kalimantan mempunyai mandau terbesar, terpanjang di dunia. Bukan Asia tapi dunia. Iya, iya, iya. Nah, termasuk ini saya ngukir sendiri dengan jadi teman-teman suku Dayak apapun, Kutai apapun tidak perlu tersinggung karena ini karya saya, artinya apapun bentuknya karena seni. Seni ya? Nah, seni harusnya kita bangga semua. Kalau ada mirip Tunjung atau mirip Benua, mirip Modang apa harus bangga karena artinya ada terkuak di sini. Iya. Saya tidak pernah mengakui ini milik saya, tapi ini loh milik kita orang Kalimantan. Jadi tolong jangan berkecil hati atau bagaimana. Ini demi anak cucu kita agar generasi ke depan selalu mengenang budaya-budaya kita. Bahwa kita ini punya budaya sangat tinggi yang tidak bisa dianggap orang remeh. Remeh. Iya, betul. Nah ini kita buat sendiri, terbuat dari batung. Nah bambunya batung. Kuat ini ya? Kuat sekali. Nah kalau ini gaya Eropa kita buat. Ini. Wah, baja ini. Baja. Biar bulu juga putusan ini. Jadi baja. Saya selalu mengutamakan mutu. Ini ada nggak semacam orang kolektor Kanda untuk membeli atau meminangnya atau memberikan Kami mahar? mau membeli, tapi itu tadi saya bilang di sini masuk boleh, keluar jangan. Artinya kalau nambah ya dikeluarkan jangan, itu permohonan saya. Tolong teman-teman, bukan saya pelit atau bagaimana, tapi bagaimana kita bisa melestarikannya. Kalau kita berikan atau sumbangkan, kapan kita Ya. bisa Nanti majunya? berubah lagi Lamin 1001 kan jadi tinggal 900. Jadi di sini bentuk dari yang sempurna sampai tidak sempurna ada. Nah, makanya mungkin orang mikir, oh ini kenapa jelek betul potongannya? Karena semua harus ada di sini. Dari pisau tadi yang baik sampai yang tidak bagus, lihat. Ini salah satunya. Karena budaya seni, nah umumnya sudah luar biasa. Jadi bukan harus, karena bukan untuk perang atau kelahi, tidak. Saya ingin memperkenalkan budaya. Jadi tidak penting harus landap betul atau bagaimana. Mereka punya kapasitas masing-masing agar punya filosofi masing-masing begitu. Oke Kanda, karena mungkin saya terlalu mengganggu kita, mohon maaf sebelumnya Kanda. Siap. Mungkin sampai di sini dulu ya Kanda ya. Terima kasih atas kesempatan untuk melihat-lihat barang-barang antik Kanda. Salam budaya. Salam budaya.